warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai bedah rencana pengembangan sekolah atau bedah RPS. Nah, di mana dua fokus yang akan kami bedah di dalam RPS tersebut adalah mengenai pertama, rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari RPS tersebut. Yang kedua, mengenai identifikasi SWOT-nya. Nah, di sini RPS yang kami gunakan adalah RPS yang kami dapat dari media online, yakni RPS dari SDN 3 Cipete. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama mengenai rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari RPS tersebut. Suatu program atau suatu rencana di dalam RPS tersebut dirancang atau direncanakan dengan satu fokus, yaitu pengembangan kemandirian segenap elemen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Rencana pengembangan sekolah dituangkan dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai jangka pendek. Program jangka pendek meliputi program kegiatan per semester yang dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2012-2013. Program jangka pendek semester pertama meliputi program pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Yang kedua mengenai jangka menengah. Program jangka menengah meliputi program kegiatan per tahun yang dimulai pada tahun pelajaran 2012-2013. Penjabarannya sebagai berikut. Program jangka menengah tahun pertama meliputi program meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Kemudian peningkatan kemandirian guru dalam pengembangan profesionalisme, serta peningkatan kompetensi murid. Kemudian jangka menengah tahun kedua meliputi program pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi, serta meletakkan dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Yang terakhir, jangka menengah tahun kedua meliputi program kontrol standarisasi kompetensi guru, serta pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif. Yang ketiga mengenai program jangka panjang, meliputi program membangun kemandirian sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bedah RPS yang pertama, yakni mengenai rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari RPS tersebut. Nah, sekarang mengenai identifikasi SWOT-nya. SWOT terdiri dari 4 huruf, yakni S, W, O, T, di mana S merupakan strength atau kekuatan, W merupakan weakness atau kelemahan, O merupakan opportunities atau peluang, dan T merupakan threats atau ancaman. Jadi, analisis SWOT itu merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman dalam suatu proyek perencanaan. Nah, untuk lebih rinci dan lebih jelasnya akan dipaparkan lebih jelas oleh rekan-rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni tentang analisis SWOT SD Negeri Cipete 3. Nah, pada program jangka pendek semester 1 yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Adapun langkah kegiatannya yaitu yang pertama, pelatihan pemetaan rencana pengembangan sekolah. Analisis SWOT-nya terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya di sini dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kelemahan belum ada wadah yang mengembangkan kegiatan pemetaan ini. Peluang adanya kerjasama yang baik oleh orang tua murid. Kemudian ancaman belum dikaji. Yang kedua, analisis hasil pemetaan rencana pengembangan sekolah. Kekuatannya dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kemudian kelemahan bila tidak ada keterlibatan tim ahli dalam perencanaan. Kemudian peluang dapat menggunakan tenaga konsultan dari Diknas. Ancaman belum dikaji. Kemudian yang ketiga, pemajangan rancangan dan anggaran.
sekolah. Kekuatannya dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Kemudian kelemahan membutuhkan ruang data yang baru. Kemudian peluangnya disetujui oleh semua pihak. Ancaman belum dikaji. Yang keempat, penataan lingkungan sekolah. Kekuatannya lingkungan sekolah yang luas dan terletak di pinggir jalan. Kelemahan membutuhkan anggaran yang besar. Kemudian peluangnya adanya bantuan yang sesuai. Ancaman belum dikaji. Nah, langkah kegiatan yang kelima, penataan perpustakaan sekolah. Kekuatan minat baca murid yang tinggi. Kemudian kelemahannya tidak terdapat ruang perpustakaan yang permanen. Peluangnya menjadi bahan kajian pihak Diknas. Ancaman belum dikaji. Dan yang keenam, penataan ruang kelas. Kekuatannya ruang kelas yang cukup dan memadai. Kemudian kelemahan membutuhkan anggaran yang cukup. Peluang adanya bantuan pemerintah. Ancamannya belum dikaji. Dan langkah kegiatan yang terakhir, penataan ruang guru. Kekuatannya ruang guru yang cukup dan memadai. Kemudian kelemahan belum memungkinkan adanya ruang penyimpanan portofolio murid. Peluangnya adanya bantuan pemerintah Kota Serang. Ancaman belum dikaji. Analisis SWOT pada jangka pendek semester 2 di suatu sekolah dasar. Di sini pertama saya akan membahas tentang program yang diprogramkan di suatu sekolah dasar pada semester 2, yakni pengembangan model pembelajaran, di mana langkah kegiatannya itu adalah penataan kelas apresiatif. Dan berdasarkan analisis SWOT sudah ditemukan beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi jika program ini direalisasikan. Yang pertama yaitu kekuatan, ruang kelas yang cukup dan dinding kelas yang bersih serta murid yang tidak suka merusak fasilitas. Kemudian untuk kelemahannya, belum pernah diuji cobakan karena mengadopsi kelas apresiatif di tempat lain dan belum terlaksanakan. Kemudian untuk peluangnya, menjadi bahan kajian dan percontohan baik untuk kota tersebut. Di sini untuk ancaman belum ada. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pengembangan tutor sebaya murid, di mana kekuatannya memungkinkan karena adanya sebaran murid yang mampu menjadi tutor pada setiap kelas. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan, murid belum terbiasa dengan pendekatan tutor sebaya secara kontekstual. Untuk peluang, akan didukung oleh guru dan orang tua murid karena akan efektif meningkatkan prestasi belajar. Untuk ancaman, dapat menjadi kompetisi yang ketat pada murid dan guru. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, pengembangan kegiatan keagamaan, di mana kekuatannya yaitu 100% murid beragama Islam, sehingga mudah dalam koordinasi. Untuk kelemahan tidak ada, dan peluang dukungan orang tua dan pemerintah dengan kebijakan bebas aksara Al-Quran. Kemudian untuk ancamannya itu belum ada, karena sampai saat ini permasalahan tentang agama itu tidak ada di sekolah dasar. Kemudian untuk kegiatan yang keempat yaitu pengembangan kelompok olahraga dan kelompok seni, di mana kekuatannya telah ada kelompok olahraga dan seni yang sebelumnya sering mengikuti pertandingan. Yang kedua, kelemahannya lapangan olahraga dan peralatan seni yang belum memadai, event lomba belum terjadwal baku dari Diknas, jadi ini bisa mengarah ke fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Kemudian peluang adanya halaman sekolah yang memadai untuk memungkinkan dibuat lapangan olahraga. Ancaman belum ditentukan karena program ini belum terrealisasikan dengan baik di suatu sekolah dasar. Materi program jangka menengah, yang dimana pada tahun pertama programnya itu meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat, yang dimana langkah kegiatan ini dia melakukan analisis rencana pengembangan sekolah. Nah, di sini kekuatan yang dia berikan adalah dimungkinkan oleh kebijakan MBS, dan kelemahannya menurut dari sekolah ini adalah sulit mempertemukan elemen sekolah dalam satu kali kesempatan yang paripurna, sehingga konsep keterwakilan sulit dicapai optimal. Selanjutnya untuk peluangnya mungkin didukung oleh moral dan kegiatan oleh seluruh elemen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan masyarakat.
Di sini ancaman yang dia berikan itu belum sepenuhnya anggota masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi. Sehingga menurut saya kesimpulan dari yang akan dilakukan menurut yang diberikan sekolah ini pada tahun pertama, yang analisis hasil rencana pengembangan sekolahnya ini, menurut saya belum bisa tersampaikan karena anggota masyarakat belum sepenuhnya tahu, sehingga harus ada tahapan sebelumnya lagi begitu. Tidak bisa terlaksana secara cepat. Mungkin secara adanya penyuluhan atau apa sehingga masyarakat semua mengerti dan akan bisanya tercapai atau tercapainya maksud yang dituju. Nah, yang kedua di sini peningkatan kemandirian guru dalam pengembangan profesionalisme. Nah, langkah kegiatannya itu pengembangan tutor sebaya guru dan model pendampingan kelas. Nah, di sini kekuatannya juga kepala sekolah adalah penatar nasional provinsi kabupaten, adanya sejumlah guru antar sekolah. Dan kelemahannya di sini tidak ada, sehingga peluangnya itu besar. Mengingat proses pengembangan dan pendampingan dapat langsung dilakukan oleh kepala sekolah tanpa menunggu pelatihan Diknas, sehingga ancamannya belum dikaji. Di sini menurut saya besar kemungkinan hal ini untuk terjadi karena di mana guru-guru bisa melakukan hal tersebut dengan cepat. Kan seperti sekarang sudah banyak begitu, sehingga peluangnya cukup besar. Nah, yang terakhir di sini programnya ada peningkatan kompetensi murid. Yang langkah kegiatannya itu evaluasi dan pengembangan pembelajaran PAIKEM. Kekuatannya di sini yaitu penguasaan kepala sekolah dalam aspek evaluasi dan pengembangannya dalam PALKEM. Kelemahannya tidak ada, peluangnya dukungan kepala sekolah untuk memacu guru berkompetensi, meningkatkan kompetensi masing-masing murid di kelasnya. Adanya tempat bertanya pada kepala sekolah bila guru menemui masalah. Ancamannya belum dikaji, sehingga menurut saya hal ini dapat dilakukan dengan cepat. Karena ini juga sangat mudah menurut saya, sangat mudah dilakukan karena adanya kerjasama antara guru dan kepala sekolah. Sehingga dalam berbagai masalah ini, murid-murid dapat meningkatkan kompetensinya. Seperti itu. Terima kasih, itu saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis SEWOT pada jangka menengah tahun kedua. Langkah kegiatan pertama ialah penggunaan media informasi teknologi dalam pembelajaran, di mana analisis kekuatannya ialah penggunaan media informasi teknologi dalam pembelajaran mulai digunakan di Kota Serang sebagai bahan oleh murid. Analisis kelemahannya ialah belum adanya media informasi teknologi seperti kecukupan komputer, infokus, dan perangkat lainnya di sekolah. Lalu, analisis peluangnya ialah munculnya kursus dan pemilikan komputer oleh murid menjadi sarana yang baik untuk sosialisasi. Analisis ancamannya ialah dampak media perlu mendapat kontrol bersama orang tua dan sekolah. Langkah kegiatan kedua yakni pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah, di mana analisis kekuatannya ialah merupakan model yang dapat dijadikan uji coba yang baik di Kota Serang. Lalu, analisis kelemahannya ialah belum sepenuhnya pihak ketiga berorientasi pendidikan. Analisis peluangnya, ada banyak pihak ketiga yang berada di sekitar wilayah sekolah dan termasuk orang tua murid. Lalu, analisis ancamannya belum dikaji. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas tentang menganalisis rencana pengembangan sekolah pada SD Negeri Cempete 3. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya atau pemateri bagaimana program mereka jangka pendek, jangka menengah. Nah, sedikit sini saya akan melanjutkan tentang program jangka menengah ya di tahun ketiga. Program yang dilaksanakan yang pertama itu ada namanya kontrol standarisasi kompetensi guru. Langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi program ini adalah
pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan guru. Kemudian kekuatannya atau analisis SWOT-nya ini dengan kekuatan adanya indikator yang telah ditetapkan oleh Dignas, artinya mereka sudah memiliki dukungan atau backupan dari Dignas. Kemudian dari sisi kelemahannya, bahwasannya belum semua guru bisa menggunakan komputer dengan baik untuk menunjang proses analisis kompetensi guru dan berkesinambungan. Kemudian dari sisi peluang, ini dapat dijalin kerjasama dengan pihak Dignas maupun pihak ketiga pemilik komputer untuk membantunya. Artinya bahwa nanti dari Dignas ataupun pemilik komputer itu dapat melakukan kerjasama seperti membuat sebuah pelatihan bagaimana cara mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Namun dari sisi ancaman ini tingkat kompetensi yang ketat belum dikaji dampaknya. Nah, dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa program ini bagus untuk dikembangkan di sekolah SDN 3 Cempeti. Karena apa? Karena antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ini lebih unggul kekuatan dan peluangnya. Kemudian program yang kedua dilakukan adalah pengembangan sekolah sehat, cerdas dan produktif. Nah, dari program ini ada 2 langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi program ini, yakni yang pertama, pengembangan School Medical Center. Kekuatannya yaitu jumlah murid yang besar, maka potensi sakit perlu diantisipasi karena artinya karena mereka memiliki jumlah siswa yang besar, maka perlu yang namanya antisipasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi atau terjadi hal-hal yang diinginkan. Kemudian dari sisi kelemahan itu belum ada ruang UKS yang permanen dengan tenaga kesehatan yang tetap di sekolah. Mereka belum memiliki ruangan UKS dan belum memiliki tenaga kesehatan yang tetap. Kemudian dari sisi peluang adanya dukungan Dignas Kesehatan dan PMI. Nah, jika ini sudah dari segi peluang saja sudah ada dukungan dari Dignas dan Kesehatan atau PMI, insya Allah program ini akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari ancaman ini belum bisa dikaji. Dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa program ini bagus bagi sekolah SDN 3 Cempeti. Bisa dilakukan karena memiliki dukungan juga dari atau mendapatkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan PMI. Kemudian langkah kedua juga ada pengembangan pusat produksi hasil belajar dengan kekuatan banyaknya murid yang kreatif. Kemudian dari sisi kelemahan belum adanya ruang produksi atau ruang keterampilan untuk pembelajaran monolog dan KTK. Namun kita lihat dari sisi peluangnya didukung oleh orang tua yang memahami arti dari produksi hasil belajar tersebut. Namun dari ancaman belum dapat dikaji. Program ini juga bagus karena apa? Karena banyak murid yang kreatif dan didukung oleh orang tua juga yang memahami arti dari produksi hasil belajar tersebut. Jadi program ini sangat-sangat bagus untuk diterapkan di SDN 3 Cempeti. Kemudian untuk jangka panjang nih. Untuk jangka panjangnya ada beberapa langkah yang dilakukan atau akan dilaksanakan oleh SDN Cempeti 3 ini. Yang pertama itu adalah langkah membangun komunikasi guna mengembangkan partisipasi masyarakat. Saya ulang, langkahnya yakni membangun komunikasi guna mengembangkan partisipasi masyarakat. Alasan kekuatannya yang pertama karena adanya rencana pengembangan sekolah yang disusun secara bersama-sama, dikontrol dan dilaksanakan oleh seluruh elemen sekolah. Kemudian kelemahannya ini tidak ada kelemahan karena telah dirancang sistematis melalui program jangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian peluang ini ditunjang oleh kebijakan MBS. Kemudian ada peran KS, guru dan masyarakat. Ancamannya tidak ada ancaman. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ini program atau langkah ini sangat-sangat tepat atau sangat bisa dilaksanakan di sekolah tersebut. Karena apa? Ini sudah disusun secara sistematis dari jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sudah diatur. Kemudian
langkah yang kedua dilakukan untuk jangka panjangnya adalah peningkatan kompetensi murid yang optimal di atas rata-rata standar sekolah nasional serta program pengembangan lanjutan. Kemudian dari kita analisis dari kekuatannya, adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian misi dan visi sekolah. Kemudian dari sisi kelemahannya, bahwa motivasi belajar yang diberikan oleh orang tua di rumah tidak dapat sesuai tujuan, tidak dapat sesuai tujuan. Namun kita lihat dari sisi peluangnya, yakni kompetensi menjadi tren seiring dengan pemberlakuan dari awal KBK, KTSP dan UGD. Dari ancaman sendiri tidak ada. Jadi dapat disebutkan langkah ini juga baik untuk diterapkan di SD Cempete 3. Kemudian langkah yang ketiga yakni peningkatan kompetensi guru secara berkala disertai dengan program pengembangan lanjutan. Nah, dari analisisnya kita dapat menganalisis dari segi kekuatannya itu adanya kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian. Kemudian dari kelemahannya itu tidak ada karena telah dirancang sistematis melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Artinya langkah ini tidak memiliki kelemahan karena sudah disusun secara sistematis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Kemudian kita lihat dari sisi peluangnya. Dari sisi peluang, langkah ini berpeluang besar untuk berhasil mengingat kompetensi guru menjadi kebutuhan yang substansial sebagai tenaga pendidikan, dan dari segi ancaman sendiri itu tidak ada. Jadi langkah ini sangat bisa diterapkan dan sangat bagus untuk diterapkan di SDN 3 Cempete. Kemudian langkah yang terakhir yang dilakukan untuk jangka panjang yakni pengembangan sekolah sehat, cerdas dan produktif melalui peran serta pihak ketiga. Ini dapat kita analisis dari kekuatannya sendiri, adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian. Kemudian dari sisi kelemahannya sendiri, untuk model teknologi informasi, pengembangan prasarana UKS dan kelas produksi membutuhkan biaya yang relatif besar. Jadi itu jika melakukan langkah ini, kelemahannya itu adalah karena membutuhkan biaya yang relatif besar. Kemudian dari sisi peluang, jika melaksanakan langkah ini, sekolah SDN 3 Cempete ini melakukan langkah seperti ini, maka peluangnya adalah berpeluang berhasil jika berada di bawah asuhan bapak angkat sekolah dari pihak ketiga yang siap memberikan bantuan material. Kemudian dari sisi ancaman, ini belum ada kajian. Langkah ini sebenarnya bagus untuk dilaksanakan di sekolah SDN 3 Cempete, namun tetap juga memperhatikan biaya yang lebih besar. Namun kita lihat dari kekuatan atau analisis SWOT-nya tadi bahwa antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu lebih besar kekuatan dan peluangnya, sedangkan kelemahannya saya rasa masih bisa diatasi. Jadi kesimpulannya, langkah ini juga dapat diterapkan di SD 3 Cempete.